Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia dan limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan walaupun dalam suasana berbeda, dalam suasana tempat yang berbeda, namun tidak memutuskan tali silaturahmi lewat mata kuliah, diskusi, dan debat. Jadi untuk teman-teman, adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada, mata kuliah diskusi kita sudah selesaikan sampai mid semester. Sekarang kita akan masuk materi tentang debat. Ya, pada kesempatan ini berhubung situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk bertemu tatap muka di kampus, maka materi untuk debat ini kita akan lakukan secara daring atau lewat video YouTube. Ya. Saya rasa untuk adik-adik mahasiswa sudah tidak asing dengan mata kuliah diskusi dan debat ini. Kita sudah sering melihat di beberapa media televisi, sering diadakan diskusi-diskusi dan debat, baik itu dalam suatu forum terbuka maupun forum tertutup. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, bercerita lebih jauh tentang masalah-masalah apa saja yang diperdebatkan dalam sebuah forum, maka kita harus membahas terlebih dahulu poin-poin atau inti-inti di dalam debat itu sendiri. Ya, supaya kita ada pengalaman secara teori dan nanti kita akan membuat pengalaman secara praktik jikalau memungkinkan. Oke, di depan saya ini, di depan Anda semua itu sudah ada slide tentang materi debat. Ya. Apa itu debat? Apa itu debat? Ya, kita akan coba membahas secara singkat tentang debat itu apa, gimana caranya kita berdebat, terus poin-poin utama dalam debat itu seperti apa. Baik, coba adik-adik bisa melihat, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat tentang definisinya atau pengertiannya. Di situ sudah diberikan keterangan bahwa debat adalah penyampaian sebuah pendapat dari dua orang atau kelompok yang disertai dengan alasan yang kuat. Ya, jadi biasanya di debat itu ya masing-masing mengeluarkan yang namanya pendapat atau alasan, dan itu harus kuat. Ya, bukti kekuatan sebuah pendapat itu valid atau tidak validnya data yang disampaikan. Secara etimologis atau secara arti bahasa, debat berasal dari kata ya debate yang artinya penyampaian pendapat. Adapun menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat itu adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Ya. Silakan kalau mau ditulis, silakan di screenshot saja di HP-nya. Nanti kalau masuk di soal ujian, nah Anda semua sudah bisa menjawab. Debat itu terdiri atas beberapa bagian. Ya, terbagi atas beberapa bagian. Untuk definisi-definisi secara teoritis, itu silakan kalian cari saja di internet, silakan sharing di Google,
atau searching di manapun tentang teori-teori yang mengatasnamakan definisi debat. Ya, jadi pengertian yang saya sampaikan di awal tadi, pengertian yang ini itu adalah hasil daripada kumpulan dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Oke, debat itu terbagi atas beberapa bagian, atau dalam hal ini bagian-bagian daripada debat. Yang pertama ada namanya debat formal. Seperti apa itu debat formal? Coba kalian lihat di gambar ini. Ya, ini salah satu prosesi debat yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Ya, ini adalah suatu proses debat secara formal. Nah, kita lihat yang kayak bagaimana, yaitu debat formal. Debat formal adalah jenis debat yang bertujuan memberi kesempatan bagi kedua tim pembicara untuk mengungkapkan kepada para pendengar beberapa argumen yang menunjang atau yang membantah suatu usul. Ya, jadi biasanya kalau di debat formal itu mereka diberikan tema debat dan diberikan suatu persoalan lalu dilemparkan kepada anggota tim debat. Nah, setelah itu disitulah setiap anggota memberikan argumennya masing-masing. Ya, debat itu biasanya terdiri atas beberapa kubu, ada kubu pro dan ada namanya kubu kontra. Ya. Setiap pihak diberi waktu yang sama bagi pembicara-pembicara konstruktif dan bantahan. Apa itu pembicara-pembicara konstruktif? Adalah pembicara-pembicara yang mendukung atau yang membangun hasil daripada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya. Contoh debat formal adalah debat antara calon presiden dan wakil presiden yang umum dilakukan menjelang pemilihan umum. Ya, jadi seperti misalkan debat mahasiswa atau debat pemilihan calon ketua BEM, ya itu biasanya menggunakan debat secara formal. Yang kedua adalah namanya debat kompetitif. Ya, debat kompetitif ini biasanya debat-debat yang dilakukan untuk lomba. Ya, lomba antar mahasiswa, lomba debat mahasiswa dengan tema 4 pilar kebangsaan. Misalkan seperti itu. Kayak gimana itu debat kompetitif? Debat kompetitif adalah debat dalam bentuk permainan yang bisa dilakukan sebagai pertandingan dengan aturan atau format yang jelas di tingkat sekolah atau universitas. Debat kompetitif tidak seperti debat sebenarnya di parlemen, ya. Debat kompetitif bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan di kalangan para peserta didik atau para peserta debat. Kemampuan yang dimaksud berupa kemampuan mengutarakan sebuah pendapat secara masuk akal, jelas, dan terstruktur, serta mendengarkan pendapat yang berbeda. Jadi kalau di kalangan mahasiswa yang paling banyak masuk dalam penilaian dalam lomba debat itu adalah diutamakan kemampuan berbicara dan kemampuan menyampaikan sebuah gagasan berdasarkan data-data empiris atau data-data yang formal atau data-data yang valid. Ya, biasanya dalam debat mahasiswa itu ya ada yang banyak bicara, dia rajin sekali berbicara, bagus sekali gaya bahasanya, tapi tidak valid. Ya, jadi semuanya juga harus sesuai dengan tema yang dibahas dalam debat tersebut.